Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pas ini mancing cowboy. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini masih ada produk-produknya dari Seahawk, teman-teman. Seahawk masih mengirimkan produk ya bisa dibilang baru lah ya, baru. Tapi ini tipenya tipe casting, teman-teman. Tipe bed casting, yaitu Seahawk Ryoku. Ya, Seahawk Ryoku nih, teman-teman. Oke, Ryoku 103 HSL. Berarti ukuran-ukuran 100 lah ya. Real bed casting ukuran 100 ya. Kemudian di sini ada tertulis free one piece aluminium cello. Oke, berarti sepertinya ada bonus spool yang cellonya. Berarti mungkin ada yang spool reguler juga ada. Dibonusin satu aluminium spool yang cello. Oke, bagus lah kalau gitu. Kemudian spesifikasi yang lainnya lagi di sini tertulis 5 seal ball bearing ya, ada 5 seal ball bearing with one anti-reverse roller bearing untuk di clutch sistemnya. Kemudian free one shallow spool sudah saya disebutkan. Kemudian strong and durable graphite body berbahan grafit. Kemudian loud and attractive drag clicker, berarti ada sound drag clickernya. Kemudian V-shape guide ya, jadi line guide-nya dia sudah berbentuk V-shape, nanti kita cek saja. Kemudian magnetic braking system ya, jadi masih menggunakan magnetic brake ya. Kemudian max drag-nya up to 5 kg. Satu varian ukuran saja, ukuran 103. Kemudian gear ratio-nya 7,5/1, max drag-nya 5 kg. Kemudian beratnya di sini tertulis 202 gram kalau menggunakan medium spool atau regular spool, dan 197 gram kalau menggunakan shallow spool. Dan untuk line capacity-nya ini dari ukuran berapa nih ya? Ukuran 0,10 ya, 0,10 mili diameternya. Itu bisa muat 249 meter. Kemudian 0,15 bisa muat 153 mili, itu untuk yang medium ya. Kalau yang shallow spoolnya dia 0,07 muat 95 meter, dan 0,10 milinya muat 60 meter ya. Oke, ada dua spool ya, reguler atau medium dan shallow. Oke, langsung saja kita ke penampakan realnya, teman-teman ya. Seahawk Ryoku. Ini dia bonus shallow spoolnya ya, teman-teman ya. Bonus shallow spoolnya. Oke, dia menggunakan long axis as panjang ya, bukan as pendek, dia as panjang. Ini shallow spoolnya. Saya taruh dulu, kita ke reelnya, teman-teman. Nah, di dalam boxnya selain reel dan spool, ini ada part list. Oke, saya taruh saja di sini. Saya keluarkan untuk ini dia. Oke, warnanya dia apa ya? Brown ya. Sedikit brown, warna-warna coklat dan warna-warna orange. Orange-nya yang pasti ini di bagian knob handle-nya dia rubber nih, karet, teman-teman. Mengingatkan saya di Zincast ya, Seahawk Zincast, dia juga menggunakan karet oranye gini, cuman bodinya dia berwarna putih. Kalau ini Ryoku dia kecoklatan lah ya, coklat dan oranye ya, teman-teman. Oke, ini dia, teman-teman. Nah, putarannya smooth. Dia menggunakan star drag. Kemudian ini yang bawaannya dia spoolnya regular atau medium, dan yang bonusnya dia shallow. Oke. Oke, mantap. Ya, bekerja. One way bekerja. Sound drag clicker. Oke, sound drag clickernya itu. Kemudian ini menggunakan magnetic brake seperti ini ya. Max drag 5 kg tertulis di situ. Gear ratio-nya 7,5. Oke, line guide-nya dia V-shape-nya dia lebih, nanti ada penampakan lebih dekat ya untuk melihat line guide-nya. Line guide-nya dia vertikal ya, bukan V-nya, bukan horizontal, tapi vertikal. Nanti ada penampakan lebih dekatnya, teman-teman ya. Oke, kemudian untuk harga, teman-teman, Seahawk Ryoku ini dibanderol dengan harga sekitar 300 ribuan, sama dengan saudaranya Zincast sekitar itu ya. Jadi cuman mungkin ini cuma beda di warna saja ya.
bedanya sama si Zincast ya. Tapi nanti selebihnya kita bongkar saja. Oke. Untuk harga sudah, warna sudah, kemudian kita timbang untuk beratnya teman-teman ya. Untuk beratnya nih teman-teman. 210 gram. Betul sekali, kalau tadi tertulis di sini 202 ya. Kalau menggunakan spool yang ringan yang selonya, ini tadi kan 210 ya. 210 untuk spool yang medium. Kalau kita menggunakan spool yang shallow berapa? Medium dan shallow dia sama-sama ini ya teman-teman ya. Sama-sama long axis ya. Sekarang kita yang pakai shallow. Ini yang shallow spool 205 ya, selisih 5 gram saja teman-teman ya, selisih 5 gram untuk yang medium spool atau regular spool dibandingkan dengan shallow spoolnya ya. Oke, langsung saja kita buka, kita bongkar Seahawk Ryoku. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia penampakan lebih dekat, lebih detailnya dari Seahawk Ryoku teman-teman. Nah, ini warnanya perpaduan antara kecoklatan dan oranye ya teman-teman ya, kecoklatan dan oranye. Dan ini yang bikin ini tuh ininya nih, handle knobnya ya, dia karet rubber ya. Dan ini dia untuk putarannya. Oke, smooth. Nah, silahkan dilihat-lihat dulu. Ini, nah itu yang di dalam, line guide yang di dalam teman-teman ya, line guide-nya itu. Nah, ini line guide yang ini nih ya. Ini tuh dia V-shape, cuman kayak kerucut, cuman dia vertikal bukan horizontal. Biasanya kan kebanyakan ada yang dia vertikal lonjongnya. Kalau ini agak ke atas gitu, V-shape-nya ke vertikal gitu teman-teman, bagian sininya. Oke, begitu ya. Oke, dan ini dia, ini untuk spool yang reguler atau yang medium. Kalau yang spool yang shallow-nya ada di sini, silahkan mau dilihat dulu. Ini yang shallow-nya teman-teman, kapasitasnya ini ada di sini. Nah, sebentar. Nah, ini dia untuk kapasitasnya. Atau di sini juga ada. Nih lebih jelasnya teman-teman. Oke, begitu ya. Kemudian dia long axis, baik yang medium maupun yang shallow. Dan ini ada satu buah ball bearing. Oke, saya taruh dulu. Dan ini untuk suara drag clickernya. Oke, start drag, tension spool, tension knob tensionnya ini di sini. Dan ini ada tulisan max drag 5 kilo. Dan ini gear ratio-nya 7:0.5 untuk gear ratio-nya ya. Oke. Ya, begitu. Oke, langsung kita coba bongkar ya teman-teman. Kita mulai dari ini, brake sistemnya dia ada sampai 0 sampai 12 menggunakan magnet. Iya, ini ya, tuh magnet ada 5 poin, 5 titik magnet. Saya taruh saja. Ini long axis untuk medium atau regular spoolnya. Kemudian kita ke reelnya dan kita siap buka ya. Ini ya bagian kirinya ya. Ini ada pengaman. Saya buka dulu ya, kita ambil dulu pengamannya. Ya, oke, dan ini nut rotornya. Oke, ini handle ya.
Nah, si handle ini di knopnya ini bisa dibuka nggak ya? Oke, tapi sudah paten. Ya, saya tidak bisa mengetahui apakah ada ball bearing dan dipastikan tidak bisa diganti ya. Tapi ini udah cakep sih ya. Kelihatan apa namanya, keren juga sih, rubber berwarna orange seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk start dragnya, kita buka. Ya, ini dia. Oh nih, ada ininya. Saya buka dulu. Iya. Oke, start drag. Kemudian di sini banyak spacer dan ini clicker. Iya. Iya. Oke. Satu lagi. Ya. Oke, sudah. Lalu kita buka ini untuk tension spool, knob tensionnya. Di sini tidak ada clicker knob tension ya. Oke, saya taruh. Dan kita mulai buka untuk skrup-skrup yang ada di bodinya. Oke teman-teman, sudah saya buka ya. Ini tuh sudah saya buka. Akhirnya pada lepas semua ini. Nanti saya jelaskan persatu persatu. Jadi setelah ini dibuka, di bagian di atas mat shaft ini ada satu buah ball bearing tertutup. Kemudian ini ada bushing dan di dalam ada one way clutch, ada roller bearingnya di situ. Ya. Kemudian di bagian tension dia tidak ada ball bearing, kosong ya. Kemudian masuk ke sini. Ini tadi sudah terlepas pinion gear beserta yoke berbahan ABS dan springnya, dan di bagian pinion dia tidak ada ball bearing ya teman-teman, kosong. Dan ini kita sekarang ke drive gear. Nah, drive gearnya dia ada ini key washer, ada satu buah teflon untuk drag washer, dan ini untuk drag clickernya, sound dragnya nih ya, ini ada nih sound drag, dan ada satu key washer, dan ini drive gear berbahan kuningan. Kemudian di bawahnya masih ada satu buah teflon untuk drag washernya. Bisa diambil nggak ya? Nah, ini bisa nih. Nah, ini dia ya. Kemudian kita ke sini, tambar ya, masih ABS ya teman-teman ya, tambarnya masih ABS. Kemudian ke cloud cam juga ABS, ini juga masih ABS ke kick levernya. Gear-gearnya juga masih ABS semua. Jadi ini ABS ini sebenarnya untuk jangka pendek ya, dia masih mempunyai kekuatan ya, untuk jangka pendek masih bagus, lumayan bagus. Tapi kalau untuk jangka panjang, biasanya untuk bahan-bahan plastik seperti ini itu dia punya masa keausan ya, akan terkikis kan selama kita cetak, ini kan terkikis nih biasanya. Nah, terkikis dengan lama-lama cetak ada gesekan, akhirnya terkikis. Jadi untuk jangka panjang dia bisa saja mengurangi tingkat presisi, bisa saja mengurangi tingkat kekuatan juga bisa, seperti itu teman-teman ya. Ya, itu salah satu kekurangan dari bahan plastik dibanding bahan besi atau aluminium, seperti itu. Untuk jangka pendek sih kuat-kuat saja gitu kan. Tapi biasanya untuk jangka panjang dia agak lemes, dalam artian dia akan mengalami keausan. Kemudian kalau udah aus, sudah terkikis, jadi kurang presisi dan kekuatannya juga pasti akan berkurang gitu. Ini untuk mat shaftnya berbahan kuningan. Kemudian itu untuk powell ya, ada worm shaftnya juga di situ ya. Jadi kalau mau buka ini harus buka frame-nya ini ya teman-teman. Buka powell harus buka frame dulu. Jadi tidak bisa langsung dibuka untuk powellnya gitu ya. Begitu teman-teman ya untuk ball bearing. Tadi ada beberapa tempat ya di ini.
spool, kemudian di magnetic brake, kemudian di atasnya apa namanya ini ya, di atasnya si one way clutch itu juga ada ball bearing, kemudian di spool yang cadangan juga ada satu buah ball bearing lagi ya, seperti itu gitu. Dan biasanya di bawah sini ada ball bearing satu lagi bisa di sini. Nah ya gitu ya, begitu Seahawk Ryoku ya teman-teman ya, Seahawk Ryoku. Kalau untuk pada umumnya sih saya pikir ini ya masih sedikit dalam tahap wajar lah, kalau masih kisaran harga 300-an lebih dikit ya teman-teman ya. Tapi kalau misal ini harga misal kayak udah lebih dari 500 sih kemahalan, tapi untungnya ini masih di harga kisaran 300.000 lebih dikit ya, begitu teman-teman. Kalau untuk jangka pendek sih oke-oke saja teman-teman ya, kalau untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang ya itu tadi, di bagian tambar ini nih yang plastik gearnya aja masih plastik seperti ini, ABS ini agak rawan aja untuk dalam tingkat keausan di jangka panjang. Tapi untuk meminimalisir ini kan masih kering nih ya teman-teman ya, ini masih kering nih. Nah ini bisa ditambahkan dengan grease atau pelumas biar memperlancar, karena ini bahannya juga bahan-bahan plastik seperti ini untuk mengurangi tingkat keausan. Ditambahin grease aja untuk meminimalisir tingkat keausan, seperti itu saran saya. Begitu ya teman-teman ya. Seahawk Ryoku. Oke, ini apa namanya, untuk pemakaian sudah pasti ini fresh water ya teman-teman. Ini pasti fresh water untuk apa namanya, casting ikan gabus, ikan hampala. Kemudian kalau buat toman sih saya pikir kalau masih anakan toman sih masih mampu saja ya, kalau asal misal kayak di bawah 2 kilo gitu kan. Takutnya kalau toman itu kalau udah di atas 2 kilo powernya memang udah sangat luar biasa gitu ya. Gitu. Kalau dipakai di air asin, air laut bisa saja, kalau silahkan mau tetap dipakai di pinggir-pinggir pantai untuk casting kerapu, tarpun, barakuda itu masih bisa. Tapi tetap ekstra perawatan ya teman-teman ya. Dikasih ini dulu, dibanyakin grease-nya dulu ya biar lebih smooth dan mengurangi tingkat keausan. Begitu ya teman-teman ya. Nanti bagi teman-teman yang berminat, oh ya untuk jorannya udah pasti nih, ini ukuran 103 ya. Joran UL udah pasti bisa ya, joran UL bisa. Sampaikan ke light lah ya, ke light juga masih bisa menggunakan Seahawk Ryoku ini. Begitu. Nanti bagi teman-teman yang berminat, link pembelian dari Seahawk Ryoku saya cantumin di kolom deskripsi di bawah. Silakan divisitor beberapa toko online. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like, share juga ke teman-teman yang lainnya. Semoga bisa jadi bahan atau referensi lagi cari-cari real bed casting murah, terjangkau ya. Untuk latihan-latihan awal-awal untuk belajar ya, ini bisa jadi salah satu alternatif. Apalagi ya, ini satu kelebihan teman-teman, ada spool shallow-nya. Ini salah satu kelebihan. Jadi apa namanya, bisa menutup kekurangan-kekurangan yang lain lah kalau ada shallow spoolnya seperti ini. Jadi kita punya seolah-olah punya dua spool ini, seolah-olah kita kayak punya 2 reel. Rasanya seperti itu. Jadi ketika misalnya kita sudah pakai medium atau reguler, tiba-tiba backlash atau kusut, lepas, pasang yang shallow-nya. Jadi kayak punya 2 reel, serasa punya 2 reel. Begitu. Keuntungan dari Seahawk Ryoku ini adalah mempunyai 2 buah spool, shallow dan medium. Begitu. Oke? Dukungan, support, saran, komentar silahkan tulis di kolom komen. Kita sering-sering aja support navigasi tackle, baik itu joran maupun reel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan yang pasti sepenting memancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.